Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Kami dari kelompok ketiga, saya Musab Ofi adalah, dan di samping kanan saya walaupun tidak terlihat ada Faiz Abdurrahman, di samping kiri saya ada Danang Wicaksono. Kami diamanahkan untuk menjelaskan cara mencari hadis dan cara mentakhrij hadis di Maktabah Syamilah. Kita memilih menggunakan Maktabah Syamilah versi ketiga yang mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang membuat Maktabah Syamilah ini atau menjelaskan Maktabah Syamilah sehingga memudahkan kita para pencari ilmu untuk mentakhrij hadis atau mencari tafsir atau yang lainnya. Oke, kita mulai. Cara mencari hadis itu ada dua. Pertama, jika kita sudah tahu hadisnya, kita sudah tahu itu hadis ada di buku mana, cuman kita masih ragu-ragu itu hadis benar atau enggak seingatan kita. Soalnya kita mau menulis misalkan. Langsung aja kita buka ini, pilihannya paling ujung, ikhtiar kitab, kita pencet sekali. Kita pencet tasfiyah di sini, ya kan? Ada majmuah tasfiyah sabik, kita pencet tasfiyah. Tasfiyah ini untuk mencari kitab. Pokoknya misalkan kita tulis apa, keluar tuh kitabnya. Misalkan kita cari di sini Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Al-Bukhari misal. Oke, keluar semua kan? Sahih Bukhari, syarahnya semuanya ada di sini. Kita cari Sahih Al-Bukhari. Bismillah. Kita cari Sahih Al-Bukhari. Aina Sahih Al-Bukhari? Oke. Ini dia Sahih Al-Bukhari, kita pencet 2 kali. Kalau pencet sekali ini dijelaskan kisamnya apa, mutun hadis kitabnya apa, Jami' al-Musnad dan lain-lainnya. Kita pencet 2 kali untuk keluar kitabnya. Oke. Ini kitab Sahih Bukhari. Selanjutnya kita pencet ini yang kayak orang gambar orang yang pakai sorban. Bahsun fil Quran Karim wa Kitabil Hali, kita pencet sekali. Oke, di sini ada pilihan ya, ada bahsun fil Quran Karim, ada bahsun fi Kitabil Hali, bahsun fi bayanatil kutub wal mu'allifin. Kita pencet bahsun fi Kitabil Hali. Soalnya kalau misalkan kita pencet bahsun fil Quran Karim, untuk mencari ayat Quran di situ. Oke, kita pencet bahsun fi Kitabil Hali, kita tulis, kita mau cari hadis man istata'a minkumul ba'ah. Oke, kita mau cari man istata'a minkumul ba'ah. Oke, nih. Kita pencet teropong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, keluar. Bab qaul Nabi SAW man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj ila akhir. Ini misalkan kita nyari hadis pertama. Cara hadis yang kedua. Misalkan kita tahu nih hadisnya ini, misalkan man istata'a minkumul ba'ah. Tapi kita nggak tahu bukunya di mana. Bukunya hadis itu tercantum di buku mana. Oke, kita tinggal pencet yang teropong ini teman-teman, bahsun. Kita pencet. Oke, terus kita pilih mutunul hadis, kan? Kita tulis di sini hadis kita maunya apa? Misalkan yang tadi man istata'a minkumul ba'ah. Oke, man istata'a minkumul ba'ah. Kita cari di semua kitab di sini. Misalkan antum ingin nyari di Sahih Bukhari atau Sahih Ibnu Khuzaimah, antum tinggal pencet aja ini, cek gitu, oke? Atau misalkan mau cari kitab Sunan Tirmizi, tinggal tulis ini Sunan At-Tirmizi, nanti keluar, tinggal di checklist, terus pencet ini teropong. Cuma karena kita mau nyari di semua kitab tentang yang berbicara tentang istirahat minkumul ba'ah, kita pencet al-majmu'ah kulliha. Oke. Terus kita pencet teropong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, keluar semua. Agak lama teman-teman karena banyak sekali pencariannya. Kita lihat di sini. Pencariannya itu di 450 kitab. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan ini nih, apa sih yang ada 733 5092 musalsal nas. Oke. Musalsal ini nomor teman-teman dari 1 sampai ke bawah. Yang kedua nas. Nas ini di dalam sini kita mencari man istata'a minkumul ba'ah. Di dalam nas ini bukan hanya matan hadis, tapi misalkan ada ta'liq dicantumkan di sini juga yang berbicara tentang man istata'a minkumul ba'ah, atau misalkan di dalam syarah, di dalam bukunya itu ada syarah sedikit dari muallifnya atau muhakkiknya, ditulis di sini juga istata'a minkumul ba'ah. Jadi nas ini masih tercampur, matan, ta'liq, syarah masih tercampur di sini di nas. Nah, kitabnya itu di buku mana? Yang ini misalkan
Itu ada di kitab Syu'abul Iman, yang ini ada di kitab Sunan Abu Daud. Ya kan? Bab, di dalam bab apa? Tahrimul furuj wa ma yajibu min ta'affuf anhu, misal. Juznya di jilid ke berapa? Jilid 7. Safhah di halaman 333. Nah, yang ini teman-teman, ini sebenarnya sama kayak yang di sini. Coba, yang 7 ini apa? Yang sama yang di sini. Juz. Oke, ini jilid teman-teman. Yang ini apa? Safhah, halaman. Betul. Ini apa? Nomor hadis yang ada di layar. 5092, lihat. 5092 sama ya, teman-teman. Oke. Kalau ini ikhfa tashkil, itu kalau misalkan kita saya mau udah jago mau baca kitab mau usah pakai tashkil. Oke, enggak apa-apa, disembunyikan tashkilnya. Tenang. Dia enggak ada tashkilnya. Kalau misalkan kita masih susah baca kitab, tinggal ini aja nonaktifkan. Oke. Yang selanjutnya, ini gambar buku nanti. Itu hutang saya, nanti kita akan jelaskan ketika kita sudah dapat yang lainnya. Kita jelaskan dulu bawahnya. Lihat, kitab kan ada 450 per 130 berapa ini kan? Ini di dalam kitab ini penjelasan. Kita mencari hadis tadi manisatu min kuluba'ah di 450 kitab, yang sekarang cuma sampai 140 kitab. Luar biasa teman-teman. Nata'ij itu hasil pencariannya. Jadi manisatu min kuluba'ah itu dicari sampai 62 sampai sekarang. Nah, kalau menunggu ini lama sekali. Kita akan tunggu insya Allah. Cuman akan lama sekali teman-teman. Lihat kita ke bawah. Kita ke bawah, oke teman-teman. Soalnya ini lama sekali ya. Ntar kalau misalkan antum mau coba sendiri silahkan. Ini soalnya lama sekali. Kita langsung lompat ke Sahih Al-Bukhari saja. Biar memudahkan kita. Oke. Kita langsung cari Sahih Al-Bukhari. Oke. Kita cari ini hadisnya, Sahih Al-Bukhari. Kalau yang di bawah ini masih nunggu teman-teman, ini sampai 450 kitab soalnya mencarinya. Oke. Di sini ini yang kita pengen, hadis ini kita pengen mencari ini. Hadatsana Umar bin Hafs, hadatsana Abi, hadatsana Amash. Ya, kita langsung saja lihat. Tadi saya punya hutang untuk menjelaskan ini. Ini itu untuk ardun kamil, untuk menampilkan buku secara keseluruhan. Kalau ini kan tercampur nih halaman sama yang bawahnya. Nah, kita tinggal pencet aja teman-teman. Keluar semua. Oke, ini buku, tampilan bukunya. Oke. Lalu ini cara mencari hadis. Terus kita sebagai orang ajam atau talabul ilmi, kita nggak ngerti kan apa sih penjelasan hadis itu? Ya udah, kita tinggal buka aja di sini. Lihat yang kayak ada gambar garis-garis tulisannya syarah, tinggal pencet. Keluar syarahnya di kitab Fathul Bari. Ini hadisnya, matun fi kitab min kitab Sahih Bukhari. Di sini syarahnya, lihat. An-nikah ka'annahu yushiru ila ma waqa'a. Nih penjelasannya. Qalu haddatsani Ibrahim huwa Nakhai ila akhirih. Ini panjang sekali. Lihat, mudah sekali. Coba kita perpus. Perlu tahu ini jilid berapa. Lihat fahrasnya paling belakang kitab, kan ribet sekali. Oke, ini untuk syarah. Oke, kita keluar. Ingat, keluar tuh pencet X. Oke. Terus kita mau ini nih, kan sebagai tolib hadis kita harus tahu terjemah atau biografi dari perawi kan. Nah, kalau di Maktabah Syamilah versi 4 itu udah diwarnain, tinggal kita pencet keluar insyaallah. Cuman kalau misalkan di di Maktabah Syamilah versi ketiga, kita harus giniin dulu nih teman-teman. Di blok dulu yang ditemin, terus pencet ini nih. Pencet ini, maaf. Nih, tarjamah. Yang ada lambang apa sih saya nggak tahu, pokoknya tulisan tarjamah, pencet teman-teman. Oke, keluar semua. Lihat, ini mulakhas, ini ringkasan dari siapa? Umar ibn Hafs. Lihat, namanya Ahmad ibn Umar ibn Hafs ibn Jaham ibn Waqid ila akhirih. Oke, selanjutnya ini jarah wa ta'dil. Ini penilaian ulama terhadap beliau kan? Lihat. Qala Abdul Khaliq ibn Mansur al-Yahya ibn Mu'in. Siapa? Si Umar ibn Hafs itu siqah. Ila akhirih. Ma'arabihi ba'san ila akhirih. Yang ini syuyukh, ini syekhnya. Kepada siapa beliau ngambil hadis? Ja'far ibn Aun, Husain ibn Ali al-Ja'fi, Hafiz ibn Ghiyas. Terus ini talamiznya, muridnya Abu Daud, Ibrahim ibn Ahmad,
Ibrahim ibn Ishaq Al-Harbi ila akhir. Nah, ini semuanya ini ada di dalam kitab Ruwatul Muhadzabin. Cuman kalau misalkan kita mau cari lagi, misalkan oke lah kita cari misalkan di Syiar A'lam An-Nubala, ya udah tinggal pencet Syiar A'lam An-Nubala bawahnya. Tuh, ya, ini dalam Syiar A'lam An-Nubala, ya kan? Lihat kalau ke bawah. Ahmad ibnu Umar ibnu Hafs ibnu Jahmin ibnu Waqidin Al-Kindi Al-Imamul Hafizul Kabir Al-Thabat. Ya udah, berarti kalau sabat berarti siqah. Ya. Terus kalau misalkan mau cari di kitab lain, tinggal scroll aja ke bawah. Oke, ini untuk melihat terjemah hadis. Selanjutnya, mentakhrij hadis akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Faiz Abdul Rahman. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke takhrij hadis. Nah, jikalau kita udah nemu hadisnya ini di Sahih Bukhari, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Gimana kita mengeluarkan takhrijnya? Di sini nih ada tanda 1 2 3, kita pencet ya. Kita pencet intadzir qalilan, tunggu bentar. Tsumma tatabba' turuqul hadis. Kita tunggu sebentar agak loading. Nah, di sini keluar ya semua tentang manis tato'a al-minkum al-ba'ah. Ini ada berapa? Kita ke bawah. Ada 76. Ini dari kalimat manis tato'a minkum al-ba'ah ya. Jadi ini semuanya ada 76 di semua matan ya. Nih contohnya. Ada di Sunan As-Shaghir dari Baihaqi, ada Musnad, ada Syu'abul Iman Ibnu Majah, Musnad Abi Ya'la, terus ke bawah terus ya. Musnad Asy-Syashi, terus ke bawah tuh. Ya. Sahih Al-Bukhari ini. Oke. Ini juga di Sahih Muslim. Ya. Banyak banget. Ini jumlahnya ada 76. Oke, bagaimana kita mau memperjelas ini ya? Misalnya ini kan di yang ketiga ini, yang Sunan Baihaqi ya. Nah, atau di Sunan Ibnu Majah, ini kepanjangan. Kita cari yang pendek aja ya. Pendek. Misalnya kita cari dulu di Musnad Imam Ahmad. Nah, di Musnad Imam Ahmad aja ya. Nah, ini beda hadisnya sama yang di Sahih Al-Bukhari ya. Ini dari sanadnya, bukan matannya. Di sini hampir sama. Manis ya ma'syarul syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Nah, ini juga hampir sama. Cuman di terakhir ini ada faqala Utsman, ada Alqamah, ada Waqi', ada Al-A'mash. Bagaimana kita mencari yang lebih jelas ya, an Abdurrahman bin Yazid. Jadi sanadnya kita mau menyatukan lebih jelas. Ini kan ada 76 banyak ya. Sanadnya beda-beda. Bagaimana kita lebih memperjelas ini? Jadi kita bisa pencet teropong lagi. Terus kita bagi lagi ya. Jadi sini manis tatoa, di sini minkum, di sini al-ba'ah. Nah, di sini baru kita tulis Abdurrahman bin Yazid ya. Oke. Nah, kita lihat apakah hasilnya beda atau enggak ya. Kita pencet teropong. Ini lebih jelasnya ya. Jadi kalau tadi kita cuman bahas matennya aja. Cuman kalau kita pengen sama dari segi sanad,
matanya juga sama. Jadi kita tinggal cari lagi, cuman dibagi 3 tadi. Yang di atasnya man istata'a, terus yang kedua minkum, yang ketiga Abdurrahman bin Yazid. Ya. Jadi kayak gitu. Ada nih, di sini ada Abdurrahman bin Yazid, di sini ada man istata'a minkum alba'ah. Ya. Terus di sini juga an Abdurrahman bin Yazid. Semuanya ini yang terakhirnya perawinya Abdurrahman bin Yazid ya. Tuh. Ada Abdurrahman bin Yazid. Terus an Abdullah. Abdullah ini tadi ada yang Abdullah doang. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi ini masih banyak lagi, itu ada 450 kitab yang kita cari. Mungkin yang tadi itu sebelumnya kita cari itu ada 291 ya. Ya. Yang cuman manis tato minkum alba'ah. Kalau yang ini kalau kita nunggu lama bakal lama ya. Jadi insyaallah nih tuh dari 100 hadis cuma 14 doang yang dari Abdurrahman bin Yazid dan Abdullah bin Mas'ud. Terus ininya sama, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Ini biasanya yang takhrij kayak gini tuh dibutuhkan sama yang mau kuliah di S2, S3 gitu ya. Jadi harus sanadnya harus sama juga riwayatnya Abdurrahman bin Yazid. Terus ininya juga harus sama matannya, nas hadisnya. Maka kita tinggal tulis kayak tadi ya. Oke. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Kalau nunggu ini lebih lama ya. Oke. Ini agak nge-lag ya. Kalau ini lebih lama, lebih baik kita ganti ke pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, misalnya nih, silahkan dilanjutkan sama Saudara Danang. Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang cara bagaimana mengcopy, ya kan, mengcopy paste hadis yang telah kita cari tadi, gitu, ke dalam makalah kita atau word kita, gitu, sebagai ya untuk mempermudah, karena di dalam Maktabah Syamilah ini ada cara yang lebih mudah dan lebih gampang pastinya untuk mengkopas atau mengcopy hadis-hadis yang telah kita cari. Nah, langsung saja. Ya, kalau yang umum, untuk umum. Nah, ini untuk yang umum biasanya kan kita mengcopy atau mengkopas dengan cara memblok, ya kan, hadis atau ya kalimat yang ingin kita paste atau yang ingin kita copy, maaf. Itu dengan cara kita blok, kemudian klik kanan atau bisa juga Ctrl C ya. Nah, kemudian langsung ke Word. Nah, ke Word langsung bisa kita ketik, langsung kita Ctrl V ya. Langsung muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini cara kuno. Maksudnya ya ini cara umum udah biasa lah. Dan yang keluar juga yang kita blok ya kan? Ya, yang keluar hanya yang kita blok saja gitu. Yang lainnya yang tadi enggak keluar keterangan-keterangannya. Nah, sedangkan dalam Maktabah Syamilah tersendiri ini ada cara tersendiri untuk mengcopy hadis atau ya kalimat yang ingin kita copy. Nah, contoh, ini yaitu ada tulisan naskun nas. Nah, tinggal pencet saja, kemudian kembali ke Word, ya, kemudian Ctrl V. Nah, maka di sini akan sangat-sangat jelas, ya. Itu dari kitabnya Sahih Bukhari, terus ini ada halaman ketiga, terus 7 itu jilidnya, ya, juz ketiga. Ya, jadi lebih jelas dan lebih mempermudah kita pastinya untuk mengcopy atau memindahkan ya hadis-hadis atau kalimat-kalimat yang ingin kita copy gitu ke dalam makalah atau word yang ingin kita buat gitu. Ya, mungkin hanya itu materi yang kelompok kami atau kelompok 3 sampaikan, yaitu dalam takhrij hadis ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.